Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu 3 aplikasi yang berguna saat main game pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi untuk ketiga aplikasi ini mungkin dari kalian sudah ada yang tahu dan juga ada yang belum tahu ya sebenarnya tiga aplikasi ini apa saja dan fungsi-fungsinya itu apa ya, kenapa itu sangat berguna pada saat main game ya, terutama kalian para gamers nih dan juga kemungkinan tiga aplikasi ini dapat membantu kalian itu untuk bereksperience gamenya itu bisa lebih maksimal lagi ya seperti FPS-nya bertambah dan juga bakal mengurangi stuttering di dalam game yang teman-teman mainkan ya. Nah, jadi gua di sini sudah siapkan untuk foldernya. Jadi bagi kalian yang tanpa repot-repot nih untuk download ketiga aplikasi ini lewat website resminya. Nah, kalian bisa cek saja link yang ada di deskripsi karena sudah saya taruh untuk link kalian download ketiga aplikasi ini secara langsung ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita bakal buka saja. Oke, jadi yang pertama itu adalah Park Control. Nah, jadi Park Control di sini gua bakal jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi Park Control itu fungsinya memang apa sih? Emang bener-bener ini ya berguna banget ketika main game? Ya, jadi jawabannya itu iya karena part control ini ada kaitannya dengan prosesor atau CPU kita, ya. Dan part control ini itu juga akan memaksimalkan performa prosesor atau CPU kita, mulai dari untuk core-nya sampai thread-nya ya. Well, sebenarnya core-nya saja ya, karena kalau kalian lihat untuk aplikasinya nanti, ya itu di dalam ada status core-nya ya, masing-masing core apakah aktif atau tidak ya. Nah, jadi cara downloadnya kalian tinggal pilih saja sesuai sistem kalian 32 bit atau 64 bit. Ya, kalau gua itu 64 bit, tinggal pilih saja yang 64 bit. Kemudian kalian langsung download untuk part controlnya ya. Nah, jadi untuk aplikasinya sendiri ya, ini tuh cocok banget bagi kalian yang suka main game, ya, kemudian yang suka ngedit-ngedit nih, ya, kemudian ngerender, ya, seperti itu. Tapi kalau kalian itu seringnya itu hanya mengerjakan tugas ngetik, tugas kuliah, nah ini bisa dipakai cuma nanti nggak ada pengaruhnya ya, karena kan untuk prosesornya sendiri kan kerjanya sedikit ya kalau misalkan tugas-tugas gitu ya. Kalau main game, ngedit, render, nah itu kan prosesornya pasti tinggi itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini di sebelah kanan itu ada status untuk core-nya ya. Jadi di sini gua ada 4 core, mungkin kalian ada yang 2 core atau 8 core ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya ini ada status barnya ini warna hijau. Nah, kalau misalkan ini nanti mulai tinggi berarti core-nya itu bekerja maksimal ya, bekerja keras banget tuh. Kalau misalkan ini empat-empatnya tinggi bar hijaunya, maka itu prosesor gua lagi bekerja keras dengan semaksimal mungkin ya. Dan kalau untuk keadaan sekarang itu hanya ya rendah-rendah setengah lah, karena kan prosesor gua kan nggak terlalu bekerja maksimal. Nah, jadi kalau sudah terbuka untuk aplikasinya di sini, kalian tinggal langsung saja di atas sini ya. Kalian pilih sesuaikan dengan power plan kalian atau power option kalian. Nah, cara mengetahuinya gimana? Kalian tinggal buka saja di menu pencarian Windows, yaitu power plan. Kemudian kalian pilih yang choose a power plan yang ini ya. Kalian pilih yang itu. Nah, kemudian di sini teman-teman akan terlihat bahwa gua sedang memakai high performance ya. Sebentar ya, gua di sini ubah ultimate performance dulu ya. Karena gua itu cocoknya ultimate performance ya. Nah, di sini ya, gua akan memakai ultimate performance. Ya, mungkin barangkali kalian tuh ada yang memakai high performance atau ultimate performance. Yang terpenting untuk power options atau power plan itu kalian jangan pernah pilih yang balance ya ini, apalagi yang power saver. Ya, rekomendasi dari saya itu antara high performance atau ultimate performance ya. Nah, kalau kalian sudah tahu di sini kalian bisa pilih sesuai dengan power options kalian yang tadi ya. Kemudian di sini kalian bisa enable keempatnya ini
Ya, pastikan enabled semuanya. Kemudian di sini di bawah ada show advance. Nah, jadi ini pastikan kalian mentokin aja ke 100% untuk empat-empatnya ini ya. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kalian bisa klik apply. Oke, sudah ya. Jadi di sini kalau kalian sudah apply, nanti akan otomatis entah kenapa ya ininya ubah ke disabled ya. Jadi pastikan kalian sudah apply sekali aja. Ya, kalau sudah selesai untuk part controlnya bisa kalian klik OK yang ada di sini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi part control ini sebenarnya memang amat sangat berguna dan juga gua di sini bakal kasih tahu juga bahwa sebenarnya part control ini katanya ada yang mirip ya, yaitu namanya adalah Quick CPU ya. Jadi kalau teman-teman dengar untuk aplikasi tersebut yaitu Quick CPU, nah sebenarnya Quick CPU itu lebih jauh banget dari part control karena dari beberapa settingannya ya atau pengaturannya yang begitu banyak ya. Jadi kalau teman-teman lihat Quick CPU sekarang itu jauh lebih kompleks lagi ya. Jadi gua itu agak sedikit males untuk menjelaskannya karena di situ banyak banget yang perlu saya jelaskan. Sebenarnya itu udah tahu gitu loh pengaturan tersebut, cuman kebanyakan gitu loh ya. Jadi makanya gua pilihnya itu part control karena menurut gua aplikasi ini lebih simple aja, lebih minimalis lah ya. Jadi gampang dipengerti buat kalian. Nah, jadi untuk part control di sini sudah selesai. Jadi kita akan masuk yang kedua, aplikasi kedua yaitu timer resolution. Nah, jadi timer resolution ini sebenarnya simple banget ya, lebih simple malahan dari aplikasi part control. Jadi kalian tinggal klik kanan Run as Administrator. Nah, jadi timer resolution ini fungsinya tuh buat apa sih? Emang berguna banget apa bagi kita yang suka main game? Nah, jadi itu berguna banget. Jadi timer resolution ini bisa dibilang mengubah ya timer resolution milik Windows yang defaultnya itu adalah ini ya. Defaultnya timer resolution milik Windows itu terletak di minimumnya yaitu 15.625 yang akan mengubah jadi hitungan detik yaitu di maksimum yaitu 0,500 kalau di punya gua 0,500. Nah, jadi ada kemungkinan FPS kalian itu bakal meningkat ya. Jadi ya bisa dibilang ini cukup menarik, patut kita coba ya. Apalagi kita yang suka main game. Ya kalau untuk ngedit atau ngerender itu sebenarnya boleh dipakai ya. Siapa tahu bikin Windows kita itu semakin responnya cepat ya karena akan mengubah timer resolution milik Windows itu menjadi hitungan detik ya. Nah, jadi caranya itu gampang banget, kalian tinggal langsung klik maksimum. Nah, klik maksimum seperti ini ya. Jadi di current resolution akan otomatis keubah 0,500 ya. Nah, jadi bagi kalian yang merasa current resolutionnya itu ketika diklik maksimum itu tidak 0,500. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal langsung saja copy kode yang ada di deskripsi video. Ya, jadi bagi kalian yang merasa current resolutionnya tidak 0,500 ya, contohnya 0,496, 0,499. Nah, kalian bisa copy kode yang ada di deskripsi video. Kemudian kalian buka command prompt atau CMD. Tapi ingat, dibukanya itu secara admin ya atau administrator. Kemudian kalian pastekan kodenya, kemudian kalian enter, dan kemudian kalian langsung restart PC atau laptopnya. Nah, kenapa gua kasih tahu hal-hal tersebut? Karena setelah gua searching-searching ya di internet ya, gua lebih mendalamin banget dan banyak banget yang beranggapan bahwa timer resolution itu paling bagusnya itu di 0,5 ya atau 0,500. Jadi bagi kalian yang tidak 0,500 melainkan 0,49 berapa, nah itu bisa ngikutin cara yang tadi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan timer resolution. Bagi kalian yang merasa kebingungan atau guanya yang terlalu cepat nih untuk menjelaskannya, kalian bisa tulis di kolom komentar biar nanti saya baca kemudian saya balas ya, oke? Nah, jadi untuk timer resolution ini saran dari saya jangan di close, melainkan kalian bisa di minimize seperti ini.
Ya, jangan di close. Nanti kalau kalian close, nanti untuk timer resolution milik Windows itu bakal balik ke defaultnya atau timer resolution yang sebelumnya yaitu 15.000 ya. Jadi saran saya mending kalian minimize. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ISLC. ISLC itu kepanjangannya adalah Intelligent Standby List Cleaner. Nah, jadi cara bukanya kalian tinggal klik kanan Run as Administrator ya. Oke, ditunggu sebentar sampai aplikasinya terbuka. Nah, kemudian di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kok ada ya kaitannya dengan memori ini. Nah, sebenarnya aplikasi ini itu fokusnya ke apa sih? Nah, jadi untuk aplikasinya ini sama halnya dengan MemReduc ya. Jadi kalau kalian tahu aplikasi MemReduc, nah ini hampir sama lah ya, tapi ini lebih lebih di atasnya ya, karena kalau kalian lihat ini lebih gua suka gitu loh. Ya kalau menurut gua lebih suka ini dibandingin MemReduc karena MemReduc itu lebih simple lagi ya. Kalau ini kan lebih banyak untuk pengaturannya ya. Nah, jadi fungsinya itu untuk aplikasi ini ya. Aplikasi ini tuh fungsinya untuk mengurangi memori yang ada pada RAM kita. Ya, jadi memori kita itu bakal dikurangin untuk memberikan sebagian memori yang kita punya itu ke aplikasi lain ya. Jadi mencegah memori kita itu atau RAM kita itu mentok 100% yang bisa menyebabkan stuttering pada game yang kita mainkan. Ya, jadi coba aja kalian main game, entah game FPS atau game apalah game favorit kalian, kemudian persentase RAM kalian tuh 100%. Nah, kalian coba deh, mesti dijamin nge-lag bahkan stuttering. Ya, jadi untuk mencegah hal seperti itu, ya. Nah, jadi untuk cara menggunakan aplikasi ini, ya kalian tinggal di sini ya. Kotak pertama itu isi aja 1024 ya, 1024. Kemudian yang kotak kedua itu kalian isi setengah memori kalian ya, setengah dari memori kalian. Nah, contoh misalkan RAM kalian itu 8 GB atau 4 GB. Nah, berarti dibagi dua ya. Tapi ingat harus dalam bentuk megabyte ya. Contoh misalkan 8 GB. Dalam bentuk megabyte berarti 8192 ya. Nah, kemudian kalian bagi dua dan hasilnya 4096. Ya, jadi gua bakal isi 4096 karena RAM gua itu 8 GB ya. Kalau RAM-nya 4 GB itu berarti dalam bentuk megabyte 4096. Kemudian kalian bagi dua itu hasilnya 2048 ya. Nah, berarti kalian isi 2048 di kotak yang kedua. Nah, kalau 16 GB ya 32 GB itu kalian hitung lagi karena itu hasilnya akan berbeda-beda ya, oke? Nah, kemudian di sini kalian centang kedua kotak ini kalian centang. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan ya, ini ada wanted wanted timer resolution. Nah, di sini kalian isi 0,50 ya. Jadi kalian isi 0,50 ya, 50. Kemudian ini kalian hapus saja. Nah, sampai seperti ini. Kemudian untuk ininya kalian centang ya untuk enable custom timer resolution dan kemudian untuk polling rate-nya kalian ubah ke 500. Nah, jika sudah selesai kalian bisa klik start seperti ini. Nah, nanti akan otomatis aplikasinya udah berjalan otomatis. Jadi kalian perlu meminimasinya saja dan jangan di close ya. Seperti ini. Nah, jadi untuk aplikasinya sudah selesai, jadi hanya ketiga ini saja ya. Dan sebenarnya aplikasi ini memang worth it banget ya. Kalau menurut gua sendiri ya, kalau gua experience itu memang bikin game kita itu lancar dan FPS-nya nambah walaupun nambah sedikit ya. Kalau gue itu nambah sedikit dan juga mengurangi stuttering pada game-game yang kalian mainkan. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang tiga aplikasi ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar saja nanti gua bakal jawab ya.
dua jawab ya, kemudian dibaca, kemudian dijawab, kemudian kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi tentang ketiga aplikasi ini ya, oke? Oke, jadi video tentang 3 aplikasi yang berguna saat main game pada PC saya tuh sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya. Dadah!